Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini kiriman saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela siapa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Dalam sebuah acara televisi, Grace Natali yang seusai hajatan Pilpres 2024 diangkat menjadi staf sus Presiden Joko Widodo merangkap komisaris BUMN Main ID, menyatakan bahwa yang mengkritisi Presiden Joko Widodo adalah orangnya itu juga. Itu maksudnya pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 lalu. Mereka mengkritisi atau menyinyiri karena belum bisa move on. Kalau nggak move on, bagaimana bisa bergerak maju? Itu kata Grace Natali. Hal itu menanggapi omongan Prof. Dr. Siti Zuhro dari LIPI di Kompas TV 2 Agustus 24 yang mempersoalkan kenapa Presiden Joko Widodo meminta maaf di forum zikir nasional. Apakah itu pernyataan maaf pribadi atau selaku presiden? Soal move on yang disinggung Grace Natali, siapa sesungguhnya yang belum move on? Pernyataan Grace Natali sama persis dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, tentu saja. Juga sama persis dengan pernyataan kelompok pendukung Presiden Joko Widodo yang merasa sebagai pihak pemenang Pilpres 2024. Kelompok yang kalah Pilpres sebutlah khusus kaum 16% atau kaum lowbat, mereka menyebut begitu. Karena tudingan permusuhan itu lebih ke kelompok ini. Padahal kelompok ini saya kira sudah lama move on, yakni ketika mengetahui Presiden Joko Widodo merestui anaknya menjadi cawapres. Senyampang dukungannya selaku presiden kepada Capres Prabowo Subianto. Gerak-gerik Presiden Joko Widodo sebagai pendukung Capres Prabowo terus saja dibawa-bawa hingga ke Pilkada serentak. Padahal MK sudah mensahkan kemenangan Pilpres 2024 di mana Gibran adalah wapres yang sudah sah. Perolehan suara sudah berkekuatan hukum, apalagi yang ditakutkan. Kenapa Presiden Joko Widodo masih ribut soal pilkada serentak dengan gerak-gerik sama seperti ketika Pilpres? Lihat terutama di titik-titik kandang banteng seperti Bali, Sumatera Utara, dan terutama Jawa Tengah. Belum pula bagaimana gerak-gerik politik Presiden Joko Widodo di Jawa Timur, juga di Jawa Barat dan DKJ, daerah khusus Jakarta, bahkan Provinsi Banten sekalipun. Kim, Koalisi Indonesia Maju, bukti Presiden Joko Widodo belum move on. Dan itu menjadi permasalahan tersendiri, menjadi problematik bagi dirinya juga partai-partai di dalam koalisi itu. Apakah ini karena Presiden Joko Widodo nanar dan nanap oleh dua hal, IKN dan Sang Kaisang? Kemudian undang makan para ahli poster, mainkan pasal hukum kikit sana sini yang mengancam kepada anjing penjaga, beri keleluasaan dan mainan-mainan. Demi apakah? Demi siapakah? Demi apakah? Demi siapakah? Bukan hanya baik, ini mereka yang stang. Soal IKN nanti kita bahas lain waktu, tapi Sang Kaisang ini menarik karena anak bungsu Presiden Joko Widodo ini belum jelas posisinya hingga masuk bulan Agustus. Barangkali survei Mr. Q, Cum Suis, belum presisi. Problema yang muncul dalam pilkada dari sisi Kim, kita lihat kasus di Bali. Ada yang mau dibaca gubkan oleh Kim
dilawankan Iwayan Koster, jagoan PDIP. Tapi ia minta jaminan bisa memenangkan pertarungan itu. Aneh di satu sisi, wajar di sisi lain, karena yang mau dicalonkan ini sudah aman sebagai senator di Dewan Perwakilan Daerah dari Bali untuk periode 2024-2029. Kalau kalah bisa kehilangan dua-duanya, nggak jadi gubernur, nggak jadi senator. Rugi bandar. Di sisi lain, Ridwan Kamil yang terlanjur masuk Golkar, elektabilitasnya tinggi di Jawa Barat, tapi justru bisa kehilangan momentum. Karena Gerindra memajukan Deddy Mulyadi di Jawa Barat, sementara di Jakarta hitung-hitungannya kalah pamor dengan Anies Baswedan dan Ahok jika keduanya maju. Dan katanya dalam hal ini Ridwan Kamil mau mengalah karena dijanjikan menjadi menteri. Di Banten calon terkuat Airin dari Golkar bisa digoyang oleh Gerindra, dan itu problematik hubungan antar koalisi Kim. Jawa Barat, daerah khusus Jakarta dan Banten menunjukkan problematika politik internal mereka. Itu berbeda dengan pernyataan Grace Natali dan Airlangga Hartarto. Grace Natali menyatakan bahwa spektrum politik Pilpres dan Pilkada berbeda. Tapi kalau berbeda kenapa sama? Sama-sama ribet dan memungkinkan terjadi konflik kepentingan kelompok dalam frame yang bahkan lebih sempit lagi, yakni Pilkada. Sampai-sampai, atau bahasa Jawanya tekan-tekan, Airlangga Hartarto mengklaim Kim solid. Jangan ada yang ganggu. Kalau solid, ngapain menyatakan hal itu? Mau diganggu siapapun dan bagaimanapun, setan belang jungkir balik mengganggu tidak akan ngaruh jika solid. Lah, kalau malah menyatakan atau meminta agar orang lain tidak mengganggu, mungkin pernyataan itu hanya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut diganggu lian, asal tidak diganggu oleh ordal. Kasus Jawa Tengah juga Sumatera Utara memperlihatkan jejak Presiden Jokowi. Di Sumut tidak langsung Presiden Joko Widodo berkepentingan dengan nasib Bobi Nasution. Presiden Joko Widodo memberi pernyataan pers bahwa ketum-ketum parpol sekarang sudah cerdas karena mendukung cagup yang elektabilitasnya tertinggi. Itu gara-gara Jarod Saiful Hidayat sebelumnya mempertanyakan Bobi didukung banyak partai karena elektabilitasnya atau karena menantu presiden. Di situ Presiden Joko Widodo reaktif. Negara kita, negara republik. Mohon maaf tidak sempurna, tidak sempurna. Dangdutin aja, dangdutin aja, dangdutin aja. Sebelumnya memang muncul persoalan di internal Kim tentang Bacagub Sumatera Utara itu, antara lain lagi-lagi Golkar dan Gerindra. Maka dengan alasan berlebaran ke menantu di Medan pada waktu lebaran beberapa bulan lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Medan. Dan beberapa hari kemudian persoalan Kim selesai. Win-win solution. Tapi tak bisa ditutupi persoalan mencari baca wagub Sumut. Partai-partai koalisi tetap saja belum bisa akur begitu saja. Entah nunggu reaksi PDIP atau menunggu titah dari Presiden Joko Widodo. Untuk diketahui, Sumut adalah daerah fanatik bagian dari basis PDI Perjuangan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo naik adrenalinnya setiap berkait dengan vibrasi kandang banteng itu. Jawa Timur tampak tidak bermasalah bagi Presiden Joko Widodo. Setidaknya figur Khofifah Indar Parawangsa solid didukung Kim. Tapi PDIP sebagai peraih suara nasional terbanyak untuk dapil Jatim dalam Pileg 2024. Sementara untuk perolehan suara tingkat DPRD Jatim, PDIP juara 2 dikalahkan oleh PKB. Tidak bisa disepelekan. PDIP dan PKB bisa menjadi varian yang menarik. Hubungan Cak Imin dengan Khofifah Cum Suis bisa menjadi
pangkal persoalan, juga persoalan PKB dengan PBNU, entah itu berkait dengan pansus haji atau niatan PBNU mau mengambil alih PKB dari Caimin, itu bisa mempengaruhi konstelasi politik di Jawa Timur. PDIP bisa saja menggandeng PKB memunculkan Tri Risma hari ini, dan itu bukan persoalan ringan. Di Jawa Tengah konstelasi politik lebih rumit lagi karena ini kandang banteng terbesar. Presiden Joko Widodo punya sentimen politik besar untuk menunjukkan kedikdayaannya, apalagi bisa mengalahkan PDIP yang dalam pada itu artinya meruntuhkan kedikdayaan Megawati Soekarno Putri. Ini adalah pertarungan balas dendam ketika Presiden Joko Widodo tidak sudi disebut petugas partai setelah permintaan untuk jabatan 3 periode kepresidenan justru ditolak oleh Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan. Maka Bacagub Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jateng, ditarik ke Jakarta, diangkat jadi Wakil Menteri Pertanian. Gugurlah pencalonannya kecuali dia menolak jabatan Wakil Menteri itu. Padahal calon dari Gerindra ini pesaing terkuat Ahmad Lutfi yang sejak awal digadang-gadang kelompok Presiden Joko Widodo. Namun Ahmad Lutfi yang elektabilitasnya tertinggi sebagai Bacagub Jateng pun juga ditarik ke Jakarta menjadi salah satu irjen Kementerian Perdagangan. Kita tidak tahu taktik apa lagi yang mau dipakai, karena bisa jadi ini untuk menyimpan Ahmad Lutfi dan memunculkan Kaisang, kita tidak tahu. Karena elektabilitas Kaisang di Jakarta jeblok, tetapi setelah itu tiba-tiba mak betunduk elektabilitas Kaisang tertinggi di Jawa Tengah, melampaui bahkan Ahmad Lutfi. Merdeka dalam demokrasi, kemari Pahlawan bersatu dalam kebinekaan. Apakah sang Kaisang akan dibacagubkan di Jateng atau Bacawagub saja? Meskipun aneh ketua umum sebuah partai jadi Cawagub. Ya tentu saja kita masih menunggu Agustus seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo oleh jubir-jubir bayangannya, termasuk Mr. Q yang mulai berani satu frame dengan Presiden Joko Widodo. Soal Kaisang ini yang mengakibatkan posisi semua kandidat dari Kim mempunyai problem sendiri-sendiri. Ridwan Kamil misalnya, dia bisa jadi terlunta-lunta. Kader Golkar dengan elektabilitas tertinggi di Jawa Barat ini harus mengalah dengan Bacagub Gerindra. Tetapi untuk tanding di Jakarta, elektabilitasnya kalah di bawah Anies Baswedan dan bahkan Ahok. Ada kemungkinan bahwa Ridwan Kamil tetap dicagupkan di Jakarta dengan pasangan Cawagub sang Kaisang. Ini dengan proyeksi nanti kalau misalnya menang, Ridwan Kamil ditarik menjadi menteri, Wagub sang Kaisang bisa naik jadi gubernur. Hal yang bukan tidak mungkin dalam politik. Sebagaimana misalnya Airin untuk Provinsi Banten, dia tertinggi elektabilitasnya tapi bisa geser oleh calon dari Gerindra. Jadi antar anggota Kim sendiri terus terjadi perselisihan. Sementara itu Anies Baswedan juga bisa dimain-mainkan oleh partai. Apakah Nasdem sungguh-sungguh mencalonkan Anies Baswedan, kita juga belum tahu. Kalau Nasdem menggagalkan, membatalkan pencalonan Anies, selesai sudah. Meskipun mungkin PDIP bisa saja menampungnya
Tetapi PDIP juga membutuhkan dukungan partai lain karena suaranya tidak cukup untuk mengajukan calon. Jadi dalam pada itu kita melihat bagaimana konstelasi politik di DKJ ini rumit. Karena kita juga belum tahu daerah khusus Jakarta ini akan menjadi kota seperti apa setelah misalnya IKN, Ibu Kota Nusantara, betul-betul mengujud. Jokowi, kita bisa melihat bagaimana Presiden Joko Widodo tetap menghendaki Kim sebagai kendaraan politiknya solid sampai ke daerah-daerah, meskipun Pilpres sudah selesai. Di situ dalam sistem demokrasi yang macet muncul pernyataan Joko Widodo hanya akan bisa dikalahkan oleh Jokowi. Makna lebih jauh pernyataan itu mungkin saja benar karena Jokowi memang sudah move on sejak manusia gorong-gorong itu menjadi manusia yang jumlah pengawalan kepresidenannya semakin diperketat. Nusukan ke sawah beras impor. Nusukan ke sawah beras impor. Nusukan ke food estate jagung impor. Apa kepentingan saya memposting opini di kanal YouTube saya ini? Saya tidak punya kepentingan apa-apa selain berbagi pandangan bagaimana Pilpres dan Pilkada diposisikan hanya sebagai alat berebut kekuasaan oleh para elit tanpa sama sekali mengajak serta mendengarkan suara rakyat dan menyodorkan apa yang seharusnya diberikan kepada rakyat, dijanjikan kepada rakyat. Tetapi rakyat hanya disuruh memilih apa yang disodorkan kepada mereka. Ini karena sistem politik kita memang masih elitis, di samping primordial dan feodal. Siapapun yang dimenangkan dalam kontestasi politik, yang jauh lebih penting sebenarnya adalah derajat rakyat itu naik atau turun. Karena jika politik elektoral terus saja diperebutkan dan diributkan, laju pertumbuhan ekonomi kita, distribusi dan sirkulasi ekonomi kita juga akan tersandera. Derajat rakyat naik itu artinya mulai berani dan kritis mempertanyakan setiap langkah pemimpin yang terpilih dan dipilihnya, agar kekuasaan terkontrol, tidak dibiarkan melantur menjadi sewenang-wenang dan sengawur-ngawurnya. Karena kita juga tidak bisa berharap pada wakil rakyat atau parlemen. Turun derajat rakyat artinya semakin tidak menghargai diri sendiri, bahkan untuk saling berebut imbalan 10-20 kg beras dan seamplopan duit yang itu pun sudah dipotong korlap per 5 tahun sekali. Hingga polarisasi di masyarakat sipil makin meluas dan konflik horizontal bisa jadi jakmen penguasa untuk menunjukkan superioritasnya. Ya, semoga segera tanggal 20 Oktober 2024 berganti presiden, berganti pemerintahan. Mudah-mudahan ada harapan yang lebih baik. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini, yang rakyatnya masih baperan, dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.